berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngobrol prestasi dan menginspirasi di Sore Ceria. 94,6 RRI FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sore ini bareng Revka di edisi yang luar biasa karena Revka juga kehadiran dari Kayangan. Ada Putri. Ini Putri bukan sembarang Putri teman Pro 2. Revka hadirkan ini jauh dari luar kota Madura loh. Yang kesininya tadi dia menggunakan pesawat. Kayaknya dia terjun payung di Stadion Ayani. Kok malah anggu-anggu. Kita kenalin teman Pro 2, ini adalah Dina Tias Fatikasari ya. Ini adalah runner up 1 dan favorit Putri Eko Wisata Jatim 2024. Berarti ini teman dari Reza yang kemarin juga banyak ngobrol dengan Revka ya. Revka langsung sapa. Selamat sore Dina. Selamat sore Kak. Oke, aku panggil Dina, Tia, Fatika atau Sari? Dina. Oke, ini nambah 4 orang ya jadiin satu. Iya. Ketawanya lirih teman berdua. Oke, Dina ini katanya bukan asli Sumenep. Iya benar Kak. Dina dari mana Dina? Ya jadi saya sebenarnya berasal dari Kabupaten Nganjuk. Oh Nganjuk. Ya tetapi ini tadi perjalanan saya dari kota Surabaya karena saya kuliah di Surabaya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke. Dan ini juga kapan hari Revka juga banyak cerita dengan Reza tentang kompetisi ini ya, Eko Wisata Jatim 2024. Dan ini juga runner up 1, berarti sama ya. Bedanya cuman best custom dan ini kalau si Dina ini favorit. Iya benar. Oke. Dina, ngomong-ngomong, Dina kuliah semester berapa? Saya masih semester 2. Ah, masih semester 2. Oh my god. Jadi ini pertama kalinya Dina itu ke Madura? Iya, pertama kali saya ikut ajang duta dan juga pertama kali saya ke Madura. Ini first time yang luar biasa ya. Kalau nggak salah kemarin juga si Reza ini ajang pertama kalau dia untuk kalau lomba-lombanya dia sering katanya ya. Tapi kalau yang ini baru pertama dan itu juga menjadi hal yang luar biasa dari Reza, sudah dapat runner up 1 dan best custom putra Eko Wisata. Dan teman Pro 2, pastikan kamu tetap bersama kita. Kita bakal banyak tahu siapa si Dina ini dan kegiatannya juga prestasi yang sudah didapatkannya. Tetap stay tune bareng kita di 94,6 MHz dan RRI Sumenep. Sumenep, the Shoal of Madura. Kabupaten yang terletak di ujung timur Madura adalah surga yang tersembunyi dengan berbagai potensi yang sangat luar biasa. 126 pulau, garis pantai terpanjang di Jawa Timur, dan kekayaan alamnya yang tersimpan baik di darat maupun di lautnya menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai daerah ideal untuk berinvestasi. Kabupaten Sumenep memiliki wilayah seluas 2094 km persegi yang didiami oleh 1.132.194 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 860.443 jiwa. Pertanian, peternakan, perdagangan, dan perikanan serta pariwisata adalah potensi yang menjadi lokomotif utama kegiatan ekonomi masyarakat Sumenep.
dan perkebunan Sumeneb menyimpan banyak potensi terpendam. Mulai dari tembakau yang merupakan ciri khas tanah Madura, siwalan, kelapa, dan jagung yang telah menjadi penyokong banyak kehidupan masyarakat Sumeneb, hingga komoditi perkebunan seperti cabai jamu, serta komoditi baru kopi perancak yang telah menjadi buah bibir di kalangan pecinta kopi dunia. Peternakan Sumeneb tidak perlu ditanya lagi. 40% penyokong kebutuhan daging sapi seluruh Jawa Timur menjadi bukti sahih tingginya potensi peternakan khususnya daging sapi, ditambah komoditi peternakan lainnya yang juga cukup menjanjikan. 60% kawasan Sumeneb merupakan perairan yang jelas menyimpan banyak potensi perikanan yang sangat melimpah dan perlu sentuhan investasi agar mampu meningkatkan kehidupan nelayan tradisional. Petis, batik, ukiran, keris, hingga makanan ringan lainnya menjadi UKM potensial dalam mendukung kegiatan ekonomi warga di Sumeneb. Namun, dibutuhkan sedikit pengelolaan yang lebih profesional agar mampu menjadi komoditi industri yang mampu bersaing di pasar nasional. Sumeneb merupakan surganya pariwisata, mulai dari wisata religi, alam, sejarah, kuliner, budaya, hingga yang paling fenomenal adalah wisata kesehatan di Pulau Kiliang. Namun, memerlukan infrastruktur agar wisatawan benar-benar betah berada di Sumeneb. Bersama kita bangun Sumeneb menjadi lebih baik. Meskipun investasi adalah pilihan, namun investasi di Sumeneb adalah pengabdian. Selamat kemana Radio Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, Revka masih bersama Dina yang dari Nganjuk ya. Dia juga menjadi runner up 1 dan favorit Putri Ekowisata Jatim 2024. Ini adalah pengalaman pertama dia mengikuti event ya, berskala Jatim ya. Nanti nasional dan mungkin juga internasional karena dia bakal diajak Reza untuk kemana-mana ya. Iya, mungkin sekali. Ada sosok Reza yang bisa mengantarkan kamu ke Madura? Ya, sosok Reza yang bisa mengantarkan saya ke Madura ini adalah ini merupakan ajang pertama kali saya juga diundang dialog bersama RRI-nya Pro Sumeneb. Jadi adalah ajang yang luar biasa dan sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan ajang yang luar biasa ini. Oke, jadi ada dua ya, karena Reza dan juga karena Pro 2 Sumeneb. Iya, benar sekali. Oke, Dina ini kemarin juga ini ya, runner up 1. Dan ini yang spesial mungkin karena finalnya itu di tanggal 21 April. Iya, benar. Duh, jadi Kartini nih. Jadi kalau ingat momen Hari Kartini itu adalah ingat momen di mana Dina itu menjadi juara di Ekowisata 2024, Jatim 2024. Benar sekali. Bener ya? Iya. Ini mengesankan banget ya? Sangat mengesankan. Oke, cerita dong Dina, persiapan Dina itu selama mengikuti kompetisi ini. Baik, persiapan saya selama mengikuti kompetisi ajang Duta Ekowisata ini ialah sangat banyak. Lika-liku perjalanannya pun juga banyak juga. Seperti sebelum semifinalis, saya itu sempat opnam. Jadi pada hari Sabtu itu masih berbaring di rumah sakit. Di mana besok Minggu paginya itu saya sudah harus ke Surabaya untuk mengikuti semifinalis untuk pemilihan menjadi finalis. Nah, dengan
mimpi yang besar itu tidak membuat saya putus asa begitu saja, tetapi ialah hal yang menantang bagi saya. Oleh karena itu pada Sabtu pukul 2 itu info saya itu dilepas. Nah terus setengah 3 saya sampai rumah. Pukul 3 itu saya langsung gas OTW ke Surabaya. Seperti itu untuk mengikuti semifinalis. Oke, ini jadi bisa dikategorikan pulang paksa gak sih? Benar, kita pulang paksa seperti itu. Oh my god, oh my god, ini jadi satu pelanggaran buat nih rumah sakit. Ini pasiennya lari ini kapan hari? Nggak lari ya, karena ingin meraih mimpi yang lebih tinggi ya kan, harus nih wajib untuk pulang juga. Oke, persiapannya itu jatuh bangunnya Dina ya waktu mau ikuti kompetisi ini ya. Persiapan lainnya apa sih? Persiapan lainnya tentunya mulai dari saya wirawiri kesana kemari untuk sewa kostum, untuk beli MUA dan lain sebagainya. Karena ini juga first time saya untuk beli alat-alat make up. Jadi sebelumnya itu saya juga orangnya biasa aja, nggak bisa caranya make up. Dan ini adalah pertama kali saya juga ikut ajang duta, di mana langsung kita grow mindset, langsung kita belajar glowing dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin dari lingkungan kampus juga nggak begitu ini ya, ya kan? Kalau di kampus kamu kan nggak ada yang ya bisa dikatakan full make up lah, Iya, ya benar kan? sekali. Ada tipis-tipis gitu kan? Iya. Iya benar. Oke, jadi ini merubah segalanya ya? Benar sekali, sangat merubah segalanya, di mana sebelumnya semisal saya juga belum pernah pakai heels. Di ajang duta juga dituntut untuk menggunakan heels selama 3 hari karantina dan juga grand final. Gimana rasanya? Rasanya sangat Masya Allah sekali. Revka kebayang sih, heels itu emang kurang nyaman ketika kamu nggak terbiasa teman berdua. Iya. Bisa-bisa saltoan ya. Iya benar. Oke, tapi karena punya tekad yang luar biasa akhirnya bisa dilalui ya. Alhamdulillah bisa. Oke, selama karantina hal yang mungkin bikin kamu capek itu apa? Selama karantina hal yang bikin saya capek itu mungkin grogi saat mau tes bakat. Karena bagi saya itu teman-teman finalis semuanya itu bakatnya juga luar biasa sekali. Oke. Nah, Oke. di mana sebelum tampil bakat itu saya juga sempat biasa namanya anak muda kayak overthinking seperti itu. Tetapi alhamdulillah sudah terlalui dan alhamdulillah juga bisa sampai di tahap ini. Oke, wait. Bakat kamu itu apa sih? Yang waktu ditunjukkan waktu di karantina? Bakat saya waktu di karantina, saya menunjukkan monolog, di mana saya mengangkat tema tentang tokoh Marsina. Tokoh Marsina itu ialah buruh yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, di mana itu buruh Marsina itu bukan buruh biasa, bukan buruh perempuan biasa dari pelosok daerah Kabupaten Nganjuk, dan juga bukan seorang perempuan yang tak berdaya. Tetapi seorang tokoh Marsina ini ialah pahlawan bagi para kaum perempuan dan juga bagi para buruh yang tidak bisa menyuarakan atas ketidakadilan dan juga penindasan seperti itu. Oke, Revka juga pernah mendengar ya tokoh Marsina. Oh itu berasal dari Nganjuk. Revka kemarin itu ke Nganjuk juga loh Dina. Baru pertama kali Revka itu ke Nganjuk. Luar biasa. Makan punggung ya. Apalagi Nganjuk Sumenep yang notabene Surabaya Nganjuk itu hampir sekitar 2 jam atau 3 jam, tambah dari 4 jam ke sini. Oh, lumayan ya. Sangat lumayan sekali. Tapi sampai sini fresh loh teman Pro 2. Jadi ini memang sosok figur atau public figure yang luar biasa si Dina ini. Oke, Dina, Dina masa kecil itu seperti apa sih, Din? Iya, jadi masa kecil saya itu saya adalah berasal dari keluarga broken home,
dimana dari keterbelakangan keluarga saya itu tidak membuat saya down, tapi membuat saya optimis dan pantang menyerah bahwasanya anak broken home juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa. Karena banyak di luar sana itu teman-teman Dina yang berasal dari latar belakang broken home, tetapi mereka memilih untuk melakukan tindakan yang tidak bisa dinalar seperti anak muda saat ini, seperti kayak narkoba dan lain sebagainya. Maka Dina, ini adalah tindakan yang tepat saya. Saya dirawat oleh nenek saya, dibesarkan oleh nenek saya. Nah, di mana waktu kecil SD itu saya sambil berjualan. Jadi saya sambil berjualan es lilin, jajan ciki-ciki rentengan gitu, naik sepeda ontel gitu. Nah, terus sorenya sambil ngaji, itu saya juga sambil berjualan seperti itu. Oh, keren ya Dina nih. Oke, itu masa kecil Dina. Dina waktu SMP, SMA? Ya, waktu SMP saya juga aktif di berbagai organisasi seperti di OSIS, Paskibra, di Pramuka. Terus saya juga dikirim untuk mengikuti perlombaan seperti PMR dan lain sebagainya seperti itu. Genre juga ya? Iya, benar. Oke, beda sih. Ini aku ngomong ini kayak anak genre nih ngomongnya nih. Cakep bener. Oke, itu Dina yang luar biasa teman Pro 2. Nanti Revka bakal ulik lagi, kita bakal bahas lagi hal yang positif dan yang luar biasa dari Dina. Jadi tetap stay tune bareng kita di RRI Sumeneb.net. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan ketika ini menjadi ilmu dari kita semuanya. Dan jangan lupa juga komentar di YouTube channelnya RRI Sumeneb.net. Nanti Revka balik untuk kamu. Ngobrol prestasi dan menginspirasi di Sore Ceria. Remaja identik dengan pribadi yang nakal. Masa iya? Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan di mana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pola hidup ini membuat remaja seolah-olah menampilkan sikap dan gaya hidup orang kaya, modern, maju, atau lainnya. Ada beberapa bentuk kenakalan remaja loh. Salah satunya kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Ada juga kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. Yang lainnya, kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Terus ada juga kenakalan remaja yang melawan status sebagai pelajar, misal membolos, mengingkari status sebagai anak dengan pergi dari rumah, atau membantah perintah orang tua. Serta ada juga kenakalan remaja non-kriminal. Misalnya, tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis melamun, dan mudah tersinggung. Kenakalan remaja itu bisa diketahui lewat beberapa gejala. Misal, mengebut di jalan membentuk kelompok dengan aturan tidak etis, seperti halnya kelompok pergaulan bebas, lalu membentuk kelompok yang cenderung ke arah destruktif seperti kelompok tawuran dan pemerasan. Pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. Memakai, mengendarakan, dan memasuki jaringan pemakaian narkoba serta obat-obatan terlarang. Ada tindakan indisipliner seperti tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, serta tidak patuh pada orang tua, mencoret-coret dan merusak fasilitas umum, melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku, misalnya pemerkosaan, pencabulan, serta melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Kamu bukan remaja seperti itu kan?
9,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bersama Dina yang luar biasa tadi ceritanya. Susah ya, kalau Revka ya karena memang setiap manusia itu beda kapasitinya, beda jalan hidupnya juga ya. Tapi kalau aku jadi Dina mungkin aku juga nggak mampu ya, dan juga mungkin Dina kalau jadi Revka nggak mampu karena badannya lebih besar Revka. Nggak slim fit seperti seperti Dina. Oke, Dina, gimana sih yang terberat di kompetisi ini? Nggak jadi winner. Ini kan Revka kalau ingat itu ini ada winner baru ada runner up. Ya, yang mungkin kenapa Dina itu faktor dari apa? Revka nggak bicara keberuntungan deh ya. Faktor dari apa sih yang nggak bisa menjadi winner menurut Dina sendiri? Oke, kenapa saya tidak bisa menjadi winner? Itu gini, namanya kita berkompetensi, itu pasti kan kita juga ada gagal, ada menangnya. Nah, kalau saat ini Dina belum bisa menjadi winner, ini tidak apa-apa bagi Dina. Jadi Dina itu bisa menerima dengan lapang dada, karena bagi Dina yang menjadi winner adalah yang lebih baik dari Dina. Mungkin dari penilaian Dewan Juri pun kan juga tidak salah menilai mana yang lebih pantas untuk menjadi winner. Nah, ini juga menjadi tamparan Dina untuk semangat lagi, untuk semoga suatu saat itu ketika menjadi winner, ketika menjadi duta juga bisa untuk menjadi winner seperti itu. Oke, ini juga kita bakal ngomongin tentang wisata dan UMKM yang mungkin ini menjadi salah satu tugas dari Dina ya, karena menjadi runner up 1 di Putri Ekowisata Jawa Timur 2024. Di Nganjuk mungkin juga banyak wisata yang perlu dikunjungi dari teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Revka belum tahu persis sih Nganjuk itu seperti apa dan seperti apa wisatanya juga. Nah, kalau kita ngomongin wisata, bagaimana Dina mempromosikan ini? Kan sudah kamu dapat mandat ya kan, dapat selempang juga. Ini juga yang pasti menjadi satu kebanggaan untuk sekolah kamu, untuk orang rumah kamu, dan untuk kabupaten kamu juga ya kan. Nah, seperti mengemban ini, seperti apa Dina itu memperkenalkan ke halayak luas wisata di Nganjuk? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk wisata, salah satu wisata yang saat ini terbesar di Kabupaten Nganjuk itu ada wisata Bendungan Semantok. Wisata Bendungan Semantok itu merupakan wisata yang terbesar se-ASEAN yang dimana kemarin telah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita kemarin. Nah, dimana wisata itu ialah ikon baru di Kabupaten Nganjuk, dan itu saat ini juga masih belum banyak dikunjungi oleh para pengunjung karena saat ini masih belum resmi untuk dibuka oleh para wisatawan. Nah, diharapkan dengan wisata baru yang ada di Kabupaten Nganjuk itu tentunya juga bisa untuk meningkatkan daya saing wisatawan yang lain dan juga untuk bisa meningkatkan produk UMKM unggulannya di Kabupaten Nganjuk. Nah, kalau kita ngomongin UMKM nih, kalau di Nganjuk itu khasnya apa sih? Kalau di Nganjuk itu ada seperti biasanya terkenal juga dengan bawang merah. Bawang merah itu kan bisa digoreng seperti itu. Nah, terus selain itu juga ada makanan dumblek. Makanan dumblek makanan dumblek. Dumblek? Iya, benar. Dumblek itu berbahan dasar apa? Dumblek itu berbahan dasar tepung, gula merah, dan juga dililit dengan daun pelepah pisang gitu. Oke, Revka harus keras berpikir. Iya. Oke, dumblek ya namanya. Dumblek itu yang membuat itu orang khas dari Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang itu dekatnya dengan Kecamatan Rejoso, yang dimana itu paling ujungnya utaranya Kabupaten Nganjuk. Betul, Revka kemarin itu, iya itu ke Gondang, itu di dekatnya SMP.
Revka berkunjung ke sana. Insya Allah bulan 10 aku juga ke sana lagi. Perjalanan di emang khasnya gitu ya. Kalau kita Sumenep ya, kita berandai-andai nih. Kalau orang Sumenep itu kalau ditanya Sumenep itu apa? Mungkin sekarang kota keris. Sumenep itu apa? Kerapan sapi. Ya kan biasanya yang ada di frame ataupun mindset orang-orang ketika bertanya, Sumenep itu sate, mungkin ya. Sumenep itu soto. Nah, kalau Revka tanya sama si Dina, kalau Revka ngomong Nganjuk kulinernya apa? Kuliner Nganjuk itu yang terkenal ialah kikil itu, apa soto juga kayak Soto rawon khas kikil? kikil gitu, iya. Oke. Kalau selain itu apa? Tadi apa sih namanya seblek? Jadi ingat seblak. Apa sih tadi yang Tumblek. dari tepung terus Tumblek. dibungkus? Hah? Tumblek. Tumblek. Itu memang khas sana tumblek. Iya. Jadi ada gula merah, tepung dan itu dibungkus sama daun pisang. Iya, kayak pelepah pinangnya, pohon pinang gitu. Oke. Jadi itu berasa manis ya? Pakai Iya, kelapa manis. nggak? Iya. Oke. Selain Dan- itu apa, Dina? Selain itu Sekali-sekali dong spill orang Nganjuk. Oke, apa Dina? Selain itu juga ada seperti rempeyek, nasi pecel sambal kacang pun juga ada dari khas Kabupaten Nganjuk. Oke, yang beda ya. Oke, kalau di Nganjuk selain bendungan ini kan baru ya setelah Iya. Revka cari-cari di Google itu baru 2015 dan diresmikan Pak Jokowi itu barusan, iya kan? Nah, selain itu tempat wisata yang harus kamu explore keluar dari Nganjuk itu apa? Ya, Nganjuk itu yang paling terkenal wisatawannya adalah air terjun Sedudo, di mana itu ialah destinasi para wisatawan yang berasal dari luar kota. Pastinya kalau ke Nganjuk itu apa sih yang terkenal? Lihat di Google pasti yang teratas yakni air terjun Sedudo, seperti itu. Oke, selama ini air terjun Sedudo itu seperti apa perkembangannya? Selama ini air terjun Sedudo itu masih aktif, masih banyak dikunjungi oleh wisatawan, dan juga saat ini di area air terjun Sedudo yang dulunya bisa digunakan untuk anak-anak langsung mandi di bawah airnya turun gitu. Tapi untuk saat ini karena kemarin terdapat laka kayak longsor dan lain sebagainya, sehingga sekarang diberi pagar gitu, supaya untuk menjaga keselamatan para pengunjung. Oke, Dina, kita kembali lagi ke Dina. Hal yang mungkin saat Dina sudah menjadi remaja, hal yang peristiwa yang mungkin bikin Dina itu masih nempel saat ini, apa sih Dina? Iya. Sudah remaja lah ya? Apa? Waktu remaja, Revka nggak mau ulas cerita masa kecil, nanti Revka nangis di Enggak, sini. iya. Oke, yang paling diingat ya, Dina? Yang paling saya ingat pastinya untuk bisa sampai di saat ini kan kita pasti banyak rintangan, banyak jatuh, Iya. bangkitnya gitu kan ya. Rintangannya yaitu kita di anak pelosok desa itu orang awam itu nganggapnya kayak untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi, untuk apa sekolah jauh-jauh ke luar kota, untuk apa ikut kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Nah, dimana itu pastinya adalah kayak guncangan, omongan-omongan orang di sekitar kita yang mungkin belum bisa kesampaian seperti kita, tetapi mereka itu membuat hal-hal yang membuat saya itu sangat menguras energi sekali. Yeah. Seperti kayak sehari misal saya keluar ada kegiatan rapat, kegiatan ini itu, misalnya kemarin pernah ikut kegiatannya Forum Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang diundang oleh DPRD Kabupaten Nganjuk untuk menyuarakan suara anak Kabupaten Nganjuk. Nah, itu kayak apa ya, bagi saya itu orang lain kan tidak tahu kita itu sedang apa, mau kemana, tetapi orang itu kayak seenaknya sendiri gitu loh kalau bilang. Nah, terus apalagi waktu Dina mendekati ini jenjang masuk kuliah, itu adalah hal yang berat sekali bagi Dina karena orang-orang menganggapnya kayak alah anak desa, anak pelosok daerah pasti yang nggak bisa kuliah jauh-jauh, kuliah negeri dan lain sebagainya. Dan ini adalah
kuliah di Surabaya adalah kuliah yang luar biasa dan menjadi semangat Dina untuk ayo semangat untuk menggapai apa yang kamu mimpikan, seperti itu. Oke, mimpi terbesar kamu besok apa sih, Din? Ya, tentunya kalau mimpi saya yang paling besar itu ialah menjadi apapun saya, yang penting saya bisa bermanfaat untuk kepada orang lain. Kayak sepertinya semisal saya dulu bercita-cita waktu kecil, nanti suatu saat ketika sudah besar ingin menjadi apa? Saya jawab, saya ingin menjadi perawat, seperti itu. Tetapi kenyataannya setelah kita memasuki usia fase dewasa, itu adalah bagi saya untuk menjadi orang sukses itu ialah yang bisa bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada. Seperti itu. Oke, luar biasa ya, mulia banget ya, karena mungkin perjalanan hidup Dina itu tidak mudah teman berdua. Jadi kerasnya dunia sudah dirasakan juga gitu ya. Akhirnya satu profesi itu nggak penting, yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini mulia sekali, luar biasa. Mungkin jadi penceramah nyai-nyai ya. Tapi gelarnya banyak ya kan, gelarnya banyak di belakang. Oke, dekat ini target apa yang pengen kamu dapat? Untuk terdekat ini target saya itu saya bisa berjalan-jalan, menginjakkan kaki ke luar negeri. Bukan hanya berjalan-jalan biasa aja, tetapi saya juga ingin menjadi semacam pertukaran mahasiswa Valvandet ke luar negeri, dan saya juga sangat ingin sekali ke luar negeri itu di Turki, karena dulu saya pernah bermimpi suatu saat Dina pasti bisa kuliah di Turki, seperti itu. Amin. Oke, semoga teman Pro 2 semuanya yang stay tune hari ini mengaminkan ya. Dan nanti ketika di Turki bisa kontak-kontak Revka, telepon-telepon Revka, dan kita bisa live on air melalui Turki ya, gini ya. Reza jangan diajak. Ya. Iya. Reza diajak nggak sih ke Turki? Ya, beda kampus untuk diajak untuk proyek tugas secara duta gitulah. Karena beda kampus ya. Iya, dia di Sumeneb, kamu di Surabaya. Oke, kasih Revka satu kata atau kata bijak yang memang selalu dipakai oleh Dina sendiri untuk menjalani hidup ini. Apa, Din? Iya. Kalau kata-kata yang selalu saya gunakan untuk menjalani hidup saat ini itu ialah, contohnya kan saya suka membaca buku. Jadi saya itu mempunyai kata-kata itu, ketika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah. Kebetulan saya juga jurnalis di NU online-nya Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Keren. Tipis kata-katanya tapi bisa tembus langit teman berdua. Ketika kamu ingin tadi kata-katanya, ketika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah. Luar biasa. Oke, nanti Revka bisa berkunjung ke artikelnya si Dina, seberapa banyak tulisan Dina. Kebetulan Revka juga suka membaca. Ketika di studio, di rumah lebih banyak tidur. Oke, Dina, terima kasih untuk sore ini sudah berbagi di Sore Ceria, dan semoga apa yang menjadi doa sore hari ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan untuk cerita ke Pro 2 ya. Biarpun pakai Zoom besok ya. Kalau bisa sih nyampe di studionya Pro 2. Ya, bolehlah diagendakan. Bolehlah diagendakan. Soalnya saya juga suka sekali jalan-jalan. Jadi ini adalah hal yang bagi saya sangat seru dan juga saya anggap healing gitu. Kerja sambil healing. Teman Pro 2, itulah Sore Ceria bersama Dina yang menjadi runner up 1 ya, dan favorit Putri Ekowisata Jatim 2024 yang berasal dari Nganjuk. Banyak cerita dan kisah yang sudah dituangkan pada Sore Ceria ini, dan ya semoga Dina ini menjadi sosok inspirasi untuk kamu semuanya. Bagaimana kerasnya Dina menempuh hidup, tapi besok-besok juga menempuh hidup baru juga beda ucapannya ya. Ketawa.
Oke, semoga menginspirasi. Tetap stay tune dan jangan lupa tonton, like, dan share video ini ketika ini juga menjadi manfaat untuk kamu semuanya. Pastikan tetap stay tune bareng kita di 94,6 MHz. Sampai jumpa di Sore Ceria selanjutnya. See you. Ngobrol prestasi dan menginspirasi di Sore Ceria.